Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Parmita dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai tata cara dalam penggunaan materi himpunan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Baik, langsung saja kita ke videonya ya. Nah, sebelum kita memasuki penggunaan aplikasi GeoGebra dalam materi himpunan, yaitu pada operasi himpunannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya himpunan itu. Nah, himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, di mana operasi pada himpunan itu ada 4, yaitu yang pertama irisan, kemudian yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplemen. Nah, langsung saja kita membuat operasi pada himpunan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Langkah pertama, kita geser terlebih dahulu koordinat kartesiusnya ini sehingga lembar kerjanya tuh lebih lapang, tidak sempit. Nah, ini sudah kita geser. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat himpunan semesta yang dilambangkan dengan persegi panjang, yaitu dengan cara kita pilih tool ruas garis ini ataupun poligon ini, kita bisa menggunakannya sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan memilih tool ruas garis, kemudian saya pilih segmen, saya klik di titik 1 sampai 13, kemudian sampai ke titik 10, nah sehingga akan membentuk persegi panjang ABCD. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat himpunan A dan B. Jadi himpunan pada diagram pen itu kan dilambangkan dengan kurva tertutup atau lingkaran. Jadi untuk membuat lingkaran kita menggunakan tool lingkaran, kita pilih ini tool lingkaran ya, kita pilih tool lingkaran, kemudian kita pilih, bisa kita memilih untuk membuat lingkaran itu kita bisa memilih circle with center through point atau circle center and radius. Saya memilih circle center and radius ini, kemudian saya klik, lalu saya klik di sembarang titik, radiusnya saya bikin 3, kemudian sama juga dengan yang titik satunya lagi atau lingkaran yang keduanya, kita bikin 3 juga. Mengapa saya milih 3? Saya memilih 3 juga karena di sini saya akan menyamakan radius antara kedua lingkaran ini. Ini kita geser dulu biar rapi. Sudah terbentuk seperti ini. Sehingga di sini terdapat lingkaran C dengan titik pusat E dan lingkaran D dengan titik pusat F. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat simbol pada masing-masing himpunan. Di sini kita pilih objek tindakan ini, tool objek tindakan, kita pilih teks. Kemudian kita klik di sembarang tempat sesuai keinginan kita. Saya klik di sini. Saya tulis di sini A karena akan membuat himpunan A ya. Kita bold atau kita tebalkan. Oke. Nah, untuk memperbesar ukuran huruf ini kita klik kanan pada huruf A, kemudian kita pilih setting. Kita pilih teks. Kemudian pada bagian small ini kita klik, kita pilih large atau besar. Nah, ini udah besar ya. Sama seperti
lingkaran keduanya kita bikin di sini B, karena kita akan membentuk himpunan B ya. Kita bold atau kita tebalkan, kita oke, tekan saja, kita klik kanan pada huruf B, kita pilih setting, teks, kemudian ini sama dengan A tadi ya, kita pilih large. Nah udah besar, kita close. Nah ini kita susun terlebih dahulu biar rapi. Nah ini yang untuk S nya juga sama, kita klik juga di sini. S untuk himpunan semesta atau lambang himpunan semestanya kita bold, kemudian kita oke, kita klik kanan pada huruf S, pilih setting, kemudian teks, pilih large, lalu kita close. Kita rapikan. Nah, bisa kita rapikan atau kita buat di sini untuk membatasi ininya. Huruf S-nya kita klik di sini. Ruas garis kita pilih segmen. Kemudian kita klik dari sini. Kita klik lagi dari sini ke sehingga membentuk persegi. Bentuk persegi ya. Nah ini sudah kita bentuk sehingga lebih rapi ya. Nah kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menghilangkan koordinat kartesius dan kisi-kisi atau kotak-kotak di belakang diagram pen ini ya. Jadi kita hilangkan, kita klik saja latar ini. Sebelumnya kita move dulu. Kita klik latar ini. Kemudian kita klik koordinat kartesiusnya, hilangkan. Kemudian kita klik juga kisi-kisi atau kotak-kotaknya, kita pilih ini, yang kosong ini kita klik. Nah hilang, jadi sudah nampak tampilan dari diagram pennya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat irisan himpunan. Nah sebelum kita membuat irisan himpunan, pengertian dari irisan itu merupakan himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B, atau anggota yang sama antara himpunan A dan B. Berarti kalau dia sama berarti daerah irisannya itu terletak di tengah-tengah sini ya, karena dia mempunyai anggota yang sama. Jadi untuk membuat irisannya kita pilih tool titik ini ya, kita pilih tool titik, kemudian kita pilih intersect. Untuk perpotongan dua objek kita pilih lingkaran C atau himpunan A ini, dan kita klik juga lingkaran D atau himpunan B ini, dan terlihat perpotongan dua objeknya yaitu di titik J dan titik K. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat busur, yaitu kita klik tool lingkaran ini, tool lingkaran, kemudian kita akan membuat busur, yaitu yang kita lakukan kita pilih tool pada lingkaran ini, tool pada lingkaran, kemudian kita pilih circular R ini, kemudian kita klik pada titik E ini, titik pusat E ini, kemudian klik dari titik K ke titik J. Mengapa kok berlawanan arah? Karena ini berlawanan dengan jarum jam, jadi kita harus mengklik dari K ke titik J. Sama dengan titik F, kita klik titik F, kemudian kita klik dari titik J ke titik K. Nah ini sudah terlihat ya busurnya, yaitu ada busur P dan busur E. Nah selanjutnya kita akan mewarnai irisan tersebut, yaitu dengan kita mengklik kanan busur E, kita klik kanan busur E, kemudian kita pilih setting,
kita pilih color, kemudian kita pilih warna sesuai keinginan kita. Di sini saya pilih oranye, kemudian opacity-nya kita naikkan menjadi 100. Kita close. Kemudian sama pada busur P-nya kita klik busur P, kemudian klik kanan, pilih setting, kemudian pilih color, kemudian kita samakan ya warnanya. Kita klik kanan, pilih color, kemudian kita pilih oranye, kita samakan warnanya ya. Kita naikkan opacity-nya jadi 100, kemudian close. Setelah itu kita akan membuat checkbox-nya atau kotak checklist-nya. Di sini kita pilih pada tool objek tindakan, kita pilih checkbox. Kita klik di sembarang tempat, kita klik di sini saja ya biar rapi. Kemudian ini kita klik A irisan B-nya. Kita bikin di sini A irisan B. Ini merupakan notasi dari operasi irisan. Nah, jadi ini ya. Kemudian di sini kita pilih, kita klik, kita pilih busur E dan busur P. Kita okekan. Akan muncul checkbox-nya ya. Ini kita move dulu, kemudian kita coba apakah dia bisa berfungsi dengan benar. Kita coba ya, ini kita move. Nah, jadi sini kita akan melihat apakah ini bisa berfungsi dengan benar. Jadi kita tes ya, sudah bisa ya ini, dan bagian oranye ini merupakan daerah irisan pada diagram pen-nya. Nah, ini sudah terlihat ya. Kemudian kita masuk ke operasi yang kedua, yaitu gabungan. Nah, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Nah, itulah dinamakan dengan gabungan. Caranya sama dengan seperti irisan tadi, yaitu kita untuk membuat daerah gabungannya, kita klik pada tool lingkaran, kemudian kita pilih circular arc ini, kita klik pada titik E atau titik pusatnya ini, kemudian kita klik dari titik J ke titik K. Sama juga seperti himpunan B-nya, kita klik pada titik pusatnya, kemudian kita klik dari K ke titik J. Sudah. Nah, jadi untuk merubah warnanya sama ya seperti cara yang pada irisan tadi. Kita klik saja pada busur key, kita klik kanan, pilih setting, kemudian kita pilih color, kita pilih warna sesuai keinginan, opacity-nya kita naikkan 100, close. Kemudian ini yang R-nya juga sama, kita klik kanan, kita pilih setting, pilih color, kemudian warnanya kita samakan, opacity-nya kita naikkan jadi 100. Nih. Sama. Kemudian kita akan membuat checkbox-nya, kita pilih pada objek tindakan, kita pilih checkbox, kita klik di sini. Ini untuk itunya kita copy saja dari untuk simbolnya kita bisa klik saja dari PPT atau Word ya. Di sini kita bikin A gabungan B. Nah, ini kita klik di sini, kita pilih, tadi kita udah buat busur Q dan busur R. Kita klik busur Q, kemudian kita klik busur R. Kita okekan. Nah, untuk kita juga sama, kita akan
membuktikan bahwa fungsi ini bisa berfungsi ya. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa ini dapat berfungsi dengan baik. Itu kita klik saja langsung di sini ya. Nah, ini sudah terlihat ya, berarti ini sudah berfungsi dengan baik. Dan pada warna hijau ini merupakan daerah pada operasi gabungan. Nah, kita masukin operasi yang ketiga ya.